wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan berat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersatu, merajut kebersamaan, sekaligus mewujudkan mimpi indah menjadi kenyataan hidup ini. Mimpi-mimpi tentang kesejahteraan, mimpi-mimpi tentang keadilan, mimpi-mimpi tentang pendidikan dan kemuliaan, semoga bisa kita wujudkan. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas ajarannya hari ini kita mempraktekkan langsung bagaimana ajaran silaturahmi, sekaligus ajaran thalabul ilmi, menuntut ilmu di tempat yang mulia, di rumah dinas Wali Kota Surakarta, yang dimana sebagai suatu kebanggaan sekaligus kehormatan, di mana kader-kader muda Muhammadiyah dari puncak piramida, yaitu mahasiswa. Jadi kalau kader ataupun massa ataupun jamaah Muhammadiyah itu kan yang paling banyak itu di dasar piramida, tetapi aktivisnya ataupun penggeraknya itu ada di sumbu paling atas. Nah, mahasiswa ini adalah yang berada di puncak piramid, termasuk kelompok yang langka, yang sedikit. Tapi yang sedikit ini akan memberikan pengaruh yang besar, yang luar biasa kepada jamaah. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Pemerintahan. Terima kasih atas fasilitasinya, sehingga kader-kader Muhammadiyah IMM ini bisa berproses untuk siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Yang kami hormati Bapak Haji Dodok Sartono SEMM. Beliau adalah pembina kami, sekaligus juga pimpinan kami, karena kami sekalipun sebagai dosen di UIN Raden Mas Said di Pasca Sarjana, juga sebagai sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri. Tidak tahu di kampus banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah, tapi mengapa saya yang dipilih? Mungkin ada kedekatan emosional, lebih dekat dengan mahasiswa dan gampang dijawil mungkin. Kalau yang lain birokrasinya sulit dan sok sibuk. Ya, agenda hari ini memang padat. Saya sendiri tadi jam 8.30 ikut sosialisasi di kampus. Ada riset dari BRIN yang akan dikerjasamakan dengan UIN untuk isu-isu tentang pengembangan ataupun sustainability di Indonesia. Yang kami hormati Ibu Kabag Pemerintahan dan Bapak Dodok Sartono, sekaligus sebagai sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yang saat ini adalah sebagai bapak kita, yang kita tokohkan, dan beliau sangat kaya pengalaman-pengalaman, baik itu di kepemimpinan birokrasi maupun di perserikatan, sehingga beliau menjadi sosok model yang sekarang sedang membangun sistem organisasi yang maju, profesional, dan modern. Nanti mungkin akan disepil sedikit bagaimana IMM yang bisa mengimbangi seorang sekretaris yang mungkin general manager
levelnya. Beliau mengorkestrasi bagaimana kepemimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah menjadi yang unggul dan terdepan, dan itu sudah dibuktikan dengan Key Performance Index, di mana Muhammadiyah Jawa Tengah terbaik di Indonesia, menjadi model bagi pengembangan organisasi modern yang menuju kepada maju, profesional, dan modern. Nanti teman-teman akan mendapatkan tentu motivasi-motivasi dan visi beliau yang jauh untuk menjadikan Muhammadiyah itu menjadi rujukan dunia dalam praktek bagaimana mengelola jamaah, jamiyah, dan jariyah. Jadi Muhammadiyah itu punya 3 aspek yang sangat mendasar dan elementer, dan itu menjadi program utama Pak Dodo untuk diderivasikan sampai di tingkat ranting. Nah, Muhammadiyah melalui kader-kadernya IMM ini diharapkan bisa menjadi motor juga, di mana transformasi yang pertama dari transformasi kepemimpinan transformatif itu adalah ada values, ada nilai-nilai yang sangat luar biasa. Tentu nilai-nilai diambil dari terjemahan bagaimana Al-Quran menjadi guidance, menjadi hudan, menjadi petunjuk dalam bagaimana merealisasi leadership kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat. Dengan karakter bagaimana Rasulullah menjadi figur sentral yang itu prakteknya sangat real, sangat jelas. Tetapi banyak di sana sini kekurangan di dalam praktek. Maka praktek baik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kita coba terjemahkan dalam ritme organisasi kita. Maka kepemimpinan transformatif ini dari sidik, amanah, tabligh, kemudian ini diimplementasikan di dalam derap langkah organisasi, diterjemahkan menjadi program-program yang visioner, program-program yang membebaskan, bukan program-program yang mengungkung kreativitas kita. Maka bila di teman-teman aktivis mahasiswa dari IMM ini kekurangan ide, maka belanja ide. Seperti halnya hari ini kepada pemerintah daerah, bahkan bisa berkolaborasi, karena pemerintah daerah adalah sebagai bapak kita yang mengayomi kita, yang memfasilitasi kita, dan yang mewujudkan program-program itu. Maka kita sebagai bagian dari ini, kita transformasikan, kita ambil nilai-nilai luhur yang dari program-program pemerintah untuk bisa kita terjemahkan di dalam bagaimana meningkatkan kapasitas, kemampuan, dedikasi, komitmen, dan visi yang harus diwujudkan sebagaimana tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari tema yang ditawarkan kepada kita, bagaimana kepemimpinan transformatif ini bersinergi untuk bagaimana memanfaatkan kemampuan intelektual untuk sustainability, untuk keberlanjutan. Maka sangat muspro apabila kemajuan tanpa adanya dibarengi basic kemampuan akademik atau basic kemampuan intelektual mahasiswa. Sebagai lapisan yang tertinggi dari piramida jamaah Muhammadiyah, mahasiswa memiliki peran strategis. Karena apa? Masa di mana dia berada di posisi yang monding antara masa muda atau masa anak-anak dengan masa menginjak remaja. Monggo Ibu Kakak. Oke, terima kasih. Jadi masa monding, di mana masa peralihan dari masa anak-anak ke masa bagaimana mahasiswa ini mencapai kematangan kedewasaan. Maka yang pertama saya teringat pesan seorang intelektual dari Jerman. Dia menasihati bila seseorang kelak akan terjun di tengah-tengah masyarakat atau akan mengabdikan dirinya dengan masyarakat, ada 3 tahapan.
Yang pertama adalah membangun kapasitas intelektual, yaitu dengan belajar melengkapi segala teori-teori dan kemampuan-kemampuannya sehingga mempunyai basic kompetensi dalam bidang keahlian sesuai dengan prodi masing-masing. Dan itu harus dikuasai secara mutlak, secara penuh. Yang kedua adalah membangun bagaimana dia belajar untuk kemandirian ekonomi. Setelah mendapatkan ilmu atau paling tidak sudah mendapatkan sarjana, maka berlatih untuk mencari penghidupan, memanfaatkan pengetahuannya untuk bekerja ataupun dengan kreativitasnya untuk menghasilkan seleri pendapatan yang bisa menopang. Nah, di level kedua ini adalah tahapan kita untuk berbisnis, untuk tadi mengumpulkan modal, sehingga nanti ketika Anda menjadi puncak, berada di level sebagai seorang pemimpin, sudah tidak kesulitan yang namanya dapurnya. Artinya tidak menggadekan idealismenya sehingga menabrak berbagai macam aturan, regulasi, baik itu aturan agama maupun regulasi negara, yang disitulah sangat merugikan. Maka dari itu kemampuan ekonomi harus dibangun dengan mungkin mengembangkan kewirausahaan, mengembangkan jiwa entrepreneurship, ataupun bekerja dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada waktunya nanti di level yang ketiga adalah pengabdian. Mungkin Anda akan istilahnya bersaing, menunjukkan kompetensinya untuk memimpin lembaga-lembaga negara ataupun masuk ke dunia politik di mana kiprahnya dan perannya akan lebih strategis lagi. Maka kalau di situ bila idealisme, kemampuan intelektualnya dan kemampuan ekonominya kurang, bisa saja idealismenya digadekan. Dia punya kemampuan atau punya policy, tetapi policy-nya adalah untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk dirinya. Maka dari itu, di tiga hal, yang pertama adalah bagaimana teman-teman ini membangun kapasitas dirinya, kemampuan skillnya, baik itu dalam leadership seperti ini, dengan aktif menjadi anggota bagian dari IMM, tidak hanya sebagai partisan, tetapi juga betul-betul menginspirasi, menggerakkan organisasi, sekalipun sebagai anggota. Tapi kalau dipercaya sebagai pimpinan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, maka lakukanlah yang terbaik. Karena kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Disinilah filosofi mengapa ayat 20 surat Ar-Rahman ini adalah menginspirasi kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Dan jangan sekali-kali kita bermotivasi untuk segera mendapatkan jenang, tapi bangun reputasi diri itu dengan mengembangkan bagaimana jeneng itu, nama baik itu harus dijaga, dipupuk dengan berbagai kemampuan akademis, kemampuan leadership. Nanti pada saatnya jenang itu akan datang. Yakin Allah itu adalah akan memberikan balasan yang terbaik. Wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya, apabila kita bekerja tidak sesuai dengan standar,